Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Purnomo Ramadan, NPM 22 11 615. Di sini saya akan membuat video tentang visi misi Capres dan Cawapres 2024 dengan tema mengenai hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Yang pertama tentang visi misi tentang hukum dari Paslon 01, Anies Muhaimin. Pasangan Capres dan Cawapres ini memiliki visi Indonesia adil makmur untuk semua. Mereka punya 8 misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan itu. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah misi nomor 8 dalam visi misi dan program kerja Anies Muhaimin. Agenda misi 8 Anies Muhaimin adalah tentang memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Berikut misi 8 Anies Muhaimin tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi, memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik. Memastikan dan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH. Mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, yaitu peradilan, penegakan hukum, agrarian, dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan. Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh, memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan WNI yang tinggal di luar negeri. Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, pidana perdata, tata usaha negara, dan kekayaan. Kekayaan intelektual dan hubungan industrial yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan. Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran ruang hidupnya. Penguatan kualitas manusia di bidang hukum. Memperbaiki proses rekrutmen staf lelang jabatan serta promosi APH, meliputi Polri, Kejaksaan, dan lembaga kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi. Mewajibkan pejabat aparat penegak hukum untuk melaporkan laporan harta dan kekayaan pejabat negara (LHKPN) secara periodik dengan standar pelaporan yang lebih akuntabel. Memperbaiki kesejahteraan APH dengan pengukuran kinerja yang lebih objektif. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat APH termasuk di lingkungan peradilan. Dari pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, mengenai hukum. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sementara mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terdapat pada misi atau Astakita nomor 7. Misi ini berbunyi memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Khusus mengenai hukum dan korupsi, ada di submisi tentang reformasi hukum. Berikut beberapa misi tentang reformasi hukum yang akan dilakukan Prabowo Gibran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk mencapai visi yang mereka tetapkan. Pertama, memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kedua, menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, melalui kerjasama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ketiga, menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Keempat, memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi.
gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Kelima, memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak, dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan perburuan. Keenam, membangun pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan, dan pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan, sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi. Yang terakhir, menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminatif, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Terus dari Paslon 03 Ganjar Mahfud mengenai hukum, terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masuk ke dalam misi nomor 7 yang berbunyi mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Demokrasi substansif menjamin kebebasan sipil, menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. Galang supremasi sipil memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik. Gerak pemantapan lembaga politik memperlancar konsultasi dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitbah partai politik sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik. Hukum adil untuk semua, membasmi korupsi, mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan korupsi. Polri harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis, kepatuhan terhadap standar dan HAM, senantiasa mematuhi setiap aturan yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat termasuk dalam penegakan HAM. Tanggap terhadap kebutuhan warga biasa, melakukan tugas Kaptimas menegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional, memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan. Selanjutnya mengenai tema yang kedua yaitu korupsi, pemberantasan korupsi. Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin, pemberantasan korupsi masuk ke dalam visi misi yang ke-8 paslon yang menyebut diri mereka Amin itu. Terdapat 7 poin misi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diusung paslon nomor urut 1 itu. Pertama, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia yang membaik dari 3,4 pada 2022 ke kisaran 4,4 sampai 4,6 pada 2029. Kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem integritas nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta. Ketiga, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor, termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN. Keempat, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Di sisi lain, beberapa kali Anies juga diketahui menyebut akan meminta pimpinan KPK menandatangani surat pengunduran diri apabila diketahui melanggar etika. Dia menyebut pimpinan KPK harus mengundurkan diri apabila tersangkut kasus etik, bukan hanya apabila tersangkut kasus pidana. Kalau siapapun terpilih menjadi anggota komisi KPK, baik komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK. Selanjutnya, visi misi dari Paslon 02 Prabowo Gibran tentang korupsi. Dalam penjelasan misi tersebut, Prabowo Gibran menyebut akan menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif. Keduanya juga menyebut akan menjamin
nihilnya intervensi pada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung Kejagung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemberantasan korupsi juga akan diprioritaskan pada sektor yang mempunyai korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak. Beberapa hal lain yang turut disinggung oleh Prabowo Gibran sebagai misi pemberantasan korupsi diantaranya seperti edukasi anti korupsi, pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional, serta memperluas dan memperkuat penggunaan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga disebut dalam 17 program prioritas Prabowo Gibran yang keempat, dikutip dari dokumen visi misi mereka yang diserahkan ke KPU. Prabowo Gibran menilai pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, serta dilakukan secara terstruktur. Pemberantasan korupsi sesuai dengan visi misi paslon nomor urut 2 itu yakni menitikberatkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan aset recovery. Hal itu dinilai akan memberikan manfaat ekonomi yang merata dan efisien untuk negara. Dari paslon 03 Ganjar Mahfud, adapun fondasi dimaksud yakni ketersediaan anggaran pemberantasan korupsi serta digitalisasi birokrasi. Sementara itu, misi 8 gerak cepat Ganjar Mahfud yang dibangun dan dari pemberantasan korupsi itu yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbisnis pengetahuan dan nilai tambah. Lalu mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional, serta mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD khususnya seringkali menitikberatkan pemberantasan korupsi pada saat berkampanye. Dia mengatakan bakal memperkuat KPK apabila memenangkan Pilpres 2024. Kalau memang Ganjar Mahfud menang, KPK akan kita perkuat kembali sebagai lembaga yang dulu pernah kita ciptakan dengan susah payah dan pernah menorehkan prestasi yang sangat bagus. Tapi supaya jangan berlebihan juga kita beri rambu-rambu sampai batas-batas yang dibenarkan oleh moral dan hukum. Dari sisi pelayanan publik, para capres menghadapi pertanyaan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Ganjar mengatakan bahwa ia akan menggandeng kelompok rentan dalam tiap diskusi pembentukan kebijakan publik. Lebih jauh, Ganjar juga menekankan betapa penting pembentukan aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan. Dari sisi aparatur, mesti ada kontrol publik. Dalam pengalaman, kami membuat laporan sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah tidak boleh baperan. Menanggapi jawaban Ganjar, Anies juga membahas mengenai aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, sementara Prabowo menyinggung soal pupuk. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Zuliansyah menganggap para capres tak memiliki gagasan baru menanggapi pertanyaan tersebut. Gagasan mengenai pusat aduan pelayanan publik juga sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi masih banyak kekurangan. Permasalahannya banyak aplikasi pelayanan publik fragmentasi atau tidak memiliki interoperabilitas. Akibatnya, isu masalah data seperti tadi yang disinggung soal petani itu terjadi karena masing-masing instansi punya aplikasinya sendiri. Selain itu, Zuliansyah juga membahas aplikasi masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang tak terintegrasi. Banyak keluhan publik disampaikan melalui diadukan ke pemerintah daerah, tetapi pelayanan yang dikeluhkan itu permasalahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menyampaikan ke sana. Ganjar sebenarnya sudah menyinggung soal government super app, tapi Zuliansyah menganggap penjabaran mengenai aplikasi itu belum terlalu komprehensif karena waktu yang debat yang sempit. Pemerhati hukum Henry Jayadi menyampaikan pandangan dari pemerhati hukum Henry Jayadi tentang visi misi dan program ketiga calon presiden tersebut
Henry menilai, ketiga pasangan calon presiden mempunyai seni tersendiri dalam berdebat. Ketiga calon presiden ini bisa meyakinkan publik dengan menempatkan diri sebagai calon terbaik. Tinggal nantinya masyarakat menilai ketiga calon tersebut mengenai siapa yang terbaik dari ketiga capres ini dan semua kembali kepada rakyat. Lebih lanjut, dia juga mengatakan dan menilai debat pertama yang dilakukan ketiga capres tanpa persiapan yang lebih detail, serta belum ada evaluasi dari tim pemenangan masing-masing capres. Disinilah kemurniannya yang bisa kita lihat. Karakternya bisa kita lihat dari komitmen awalnya dan kesan pertama dari masing-masing capres. Oke, sekian video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.